Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara serta anak-anak. Anak itu haironi anak, itu anak, ini anak. Setelah ibu bertahmid, bersyukur dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selanjutnya menambah dari adik munasik rasa terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan kita tercatat orang-orang yang bernilai tinggi, sebab pengajian itu dari asal kata dari aji, mendapat awalan pe, sisipan ng, akhiran an. Jadi pengajian, panggonane wong sing larang, tempatnya orang-orang yang mahal harganya, yang mulia. Makanya kan yang suka ngaji sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hamba Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk hamba Allah yang meneladani Rasul, yang mengikuti Rasul, yang taat dan mengerjakan perintah Rasul. Sebab kalau mengerjakan perintah Rasul berarti kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meneladani, jadi tidak usah kita, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya asal kita mau melaksanakan aturan Rasul, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya. Saudara-saudara sekalian, yang enak saudara aja ya, kalian paling tua saya. Anak-anaknya kayak orang kan. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah bahwa kita dimasukkan ke dalam kelompok yang namanya Muhammadiyah. Yang sekarang ini umurnya 108 tahun. Kemarin-kemarin saja baru menghadiahi atau menghaturkan atau memberi Muhammadiyah Award kepada Sultan Hamengkubuwono yang keberapa ya? Yang ke-10. Mendapatkan penghargaan karena begitu partisipasinya kepada Muhammadiyah. Kemudian kepada Nakamura, orang Jepang yang sejak ibu mengikuti muktamar di Jogja
kemudian Aceh, Jakarta. Beliau mengikuti terus, aktif sekali. Kemudian yang ketiga adalah kepada Bapak Haji Rumani, seorang Nahdlatul Ulama yang telah menyerahkan, yang telah mewakafkan tanahnya untuk Muhammadiyah. Ini di Demak juga ada, ya Mas, berapa itu diserahkan untuk Muhammadiyah. Di sini juga ada yang suka menyumbang pada Muhammadiyah, padahal orang Nahdlatul Ulama. Bahkan ada peneliti yang mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam terkaya di dunia, karena ada 21 juta meter persegi tanah wakaf. Yang tanah wakaf itu tidak kentang-kentang, tapi semuanya dipakai. Dan banyak di tempat-tempat yang strategis. Itu saya mesem. Itu belum termasuk kemarin yang saya dapat wakaf. Ada seorang ibu menyerahkan tanah yang baru dibangun, rumah bagus, komplit, diserahkan kepada saya. Itu bertengkar dulu dengan saudara-saudaranya. Kok diberikan pada Bu Hisam? Panggilnya Bu Hisam. Nah, kenapa sih? Uang tanah-tanah saya sendiri, yang bangun saya sendiri, pakai uang saya sendiri, kok kami jara durus-urus, kami jara kan digerus-gerus, saudara kok saya kan saudaranya, ya kepada yang lain saja. Enggak, saya percaya hanya pada Bu Hisam. Ya kepada Muhammadiyah tidak, pokoknya saya pada Bu Hisam. Nah, setelah serahkan dengan sertifikatnya, monggo Bu Hisam, silakan. Pokoknya saya pesennya jangan untuk yang enggak karu-karuan lah, saya percaya Bu Hisam. Alhamdulillah, itu belum termasuk, tapi sertifikatnya sudah masuk ke Muhammadiyah. Kemudian SD Muhammadiyah, SD Aisyah yang Masya Allah sekali, ada 2.200 berapa gitu. Sampai sekarang saya belum lunas dalam menyicil uang itu ya, untuk melunasi itu masih kurang 750 juta. Ada yang tiap bulan memberi, di antara ada yang di sini 50, saya bisa 50 ribu boleh, 30 ribu boleh, 20 terus saja, dan uang itu tidak akan hilang insya Allah, terus saja. Dan itu termasuk wakaf. Kalau 1 meter 1.500.000, 25 kali berapa itu sudah 1 meter, lumayan. Untuk investasi di akhirat lumayan itu. Tidak akan hilang uang itu. Dan saya pelototi terus. Itu belum termasuk di sana. Jadi makanya beberapa pakar menyampaikan bahwa organisasi Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam modern yang terkaya di dunia. Dulu sebelum ada apa-apa, tahun 1883 Kiai Ahmad Dahlan kan haji. Itu melihat, ya Allah, orang-orang yang berat haji itu nelongso banget ya di dunia, ya makanya karena company ya Belanda. Saat itu juga beliau berpikir untuk bisa membeli kapal sendiri untuk umat, tapi itu dihalang-halangi oleh Belanda. Dan pokoknya ada perbaikan. Jadi yang berjuang untuk memperbaiki orang-orang
Indonesia yang akan berangkat ke haji ke Mekah itu betul-betul diseriusi oleh Muhammadiyah, dan alhamdulillah wujud ketika pertama kali Menteri Agamanya siapa yang pertama kali, ya bapaknya itu Mas Fuad. Itu siapa namanya? Itu luar biasa itu. Kemudian di saat ribut-ribut dulu itu, Muhammadiyah dengan cerdasnya memiliki kapal apung, rumah sakit apung yang bisa memasuki daerah-daerah yang terpencil. Hanya Muhammadiyah yang punya. Muhammadiyah sudah sanggup memiliki universitas di Papua. Apalagi yang namanya penanganan tsunami, gempa, dan berbagai macam musibah yang menimpa Indonesia, sampai Muhammadiyah meskipun di koran tidak ada, mendapat penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan lain sebagainya. Apalagi ini yang namanya COVID-19, COVID-19, wong sebelum itu saja pemerintah punya utang berapa ratus miliar, Mas luar biasa ya. Nah sekarang ini sampai di PKU Muhammadiyah itu ada 23 dokter dan perawat yang kena COVID. Harus diapakan? Wong yang lain saja diisolasi di mana? Bingung kan sebanyak itu walaupun bergantian. Lalu kantor Aisyah yang sebelah utara dibikin untuk tempat isolasi dari perawat, dan diantaranya ada dokter. Lama-kelamaan tempat itu karena mendapat ya tempat yang enak dan yang betul-betul memenuhi persyaratan kesehatan, jadi sudah terus diganti oleh orang-orang lain yang berdatangan itu masuk ke situ. Akhirnya biasanya kan orang yang diisolasi itu mereka seperti di penjara, hanya melihat obat, orang yang periksa, ke laborat, harus di ini dan itu. Di situ diperlakukan yang luar biasa. Ajak sholat jamaah walaupun berjarak, ajak ngaji, adakan pengajian, mengadakan, dan selain dari makanan itu yang tertentu, ada makanan-makanan tambahan dari orang-orang Muhammadiyah. Sampai ada yang dipindah dari tempat lain ke tempat situ, kaget. Ini kok seperti ini, beda sekali. Yang akhirnya menjadi pesantren COVID-19. Coba, luar biasa. Ada pesantren COVID-19 yang kemudian mendarar ke tempat-tempat lain atas persetujuan PP. Di mana yang ada seperti itu? Alhamdulillah, kita menjadi orang-orang yang selalu disuruh untuk berpikir untuk umat, berpikir untuk Islam, bukan berpikir untuk diri sendiri. Maaf saja ya, saudara-saudara, bapak-bapak, anak-anak, sholat ibadah mahdoh dipenuhi dengan baik. Sholat sunnah, sholat tahajud, puasa sunnah, puasa bid,
kemudian baca Quran dan sebagainya. Tapi itu kan semuanya hanya untuk sendiri. Yang untuk umat mana? Baca Quran pahalanya untuk sendiri, sholat untuk sendiri, ini untuk sendiri. Yang untuk umat mana? Muhammadiyah menyuruh kita berzikir tetap, wiridan tetap, baca Quran tetap, sholat malam itu malah harus, tapi juga berpikir untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan Islam. Tidak hanya Muhammadiyahnya, Aisyah, bahkan Aisyah sekarang ini sudah merambah ke Hong Kong. Kemarin pengurus cabang istimewa di Pakistan mengadakan kajian video dengan yang disebarkan lewat kelompok-kelompok pengajian. Dan di Jogja ada Universitas Aisyah. Yang pertama Fakultas Ilmu Kesehatan, ada 8 program studi. 2 Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora, ada 5 program studi. 3 Fakultas Sains dan Teknologi, ada 3 program studi. Politeknik Aisyah di Sumatera Barat ada beberapa program studi, di antaranya ada keselamatan kerja dan kesehatan kerja, sarjana terapan. Itu di seluruh Sumatera Barat, provinsi Sumatera Barat, hanya ada pada Aisyah saja, lainnya tidak ada. Demikian pula di provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Aisyah di sana menancapkan berbagai kegiatan yang semuanya adalah penuh pengorbanan. Ketika ibu mengikuti tanwir Aisyah di Jakarta, itu hampir semuanya profesor, doktor. Yang SDR cuma saya. Tapi ya saya diam saja, tidak apa-apalah, gak pepek-pepek. Di antara yang dari profesor dari Sumatera, dari Sulawesi Utara, dia ngomong, saya naik pesawat ke sini biaya pribadi. Ini pribadi semua, tidak ada yang disangoni. Itu yang namanya pengorbanan. Rela, ikhlas. Memang Muhammadiyah tanpa pengorbanan kita sendiri tidak akan bisa maju. Tapi ya begitu memang. Repot-repot, nanti kesel, bikin SD, ini kabel, wah uangnya itu Masya Allah. Kalau sudah nanti diserahkan kepada, itu sertifikatnya udah di tangan Pak Nadirin. Sertifikat sudah sana juga di tangan Pak Nadirin, tidak di tangan Aisyah. Dan semuanya itu bukan untuk perorangan, tapi untuk perserikatan. Nah sekarang, ya kalau, ya seperti Islam itu sendiri ya. Kalau Islam di Indonesia ini dibiarkan saja, tanpa pengorbanan, ya nanti akan lebih luar biasa daripada sekarang. Sekarang kita menelaah, merenungi kondisi kita sendiri di Tegal. Kalau di majalah Suara Muhammadiyah, wah banyak sekali ya Mas Hamdan, daerah sini mengadakan. Nah itu Mas Hamdan di Tegal sudah mengadakan apa? Kalau Aisyah sudah loh, Aisyah sudah, makanya saya berani. Jadi kayaknya di Suara Muhammadiyah kok saya belum, mungkin ada yang ya Unsasi tolong carikan
Muhammadiyah Tegal, ada apa itu dimuat dalam suara Muhammadiyah? Bukan ana. Kita ini ranting Selerok ya Mas ya? Ketuanya siapa? Mas siapa ya? Mas Salahuddin. Muhammadiyah ranting Selerok 1. Ini kalau pengajian, melihat pengajiannya Pak Uwas, Ustadz Uwas atau Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Danu, yang macam-macam itu banyak ya. Tapi yang ini nilai silaturahminya seperti yang disampaikan oleh Mas Salahuddin, kan tidak ada. Silaturahmi itu penting. Silaturahmi penting. Di antara silaturahmi kita yang woro-woro. Saya ingat dulu Mas Hamdan, apalagi karo Mas Hamdan. Pak Izam itu pagi gugai untuk ayo bareng-bareng di Baitur Rahim, diajak. Nah, pada suatu hari pagi-pagi itu yang cerita istrinya. Totok-totok ke rumahnya ini, Mbak Romzah. Ya Allah, sing sholat nang Zulfikar pada numpak motor dan aduh ya, gimana maring Zulfikar kan perek jelek mana itu Pak Isam, satu persatu didatangi, dihampiri. Saya dengar sendiri kan malam-malam udah siap ya no, berangkat subuhan. Allah maghfirlahu ya. Nah, ini silaturahmi. Saya berpikir menantunya Pak siapa ya? Pak siapa itu yang anunya Pak Mufroh itu yang Saidi. Menantunya Pak Saidi ya. Pak Saidi yang bisa ngelukis itu, yang juara. Ya itu kalau siapa sajalah dipedang, ditemoni, diajak ngomong, yuk melu pengajian, sudah pernah ikut pengajian? Nah, alhamdulillah. Nanti kalau sudah sering, panjenengan bisa, gue besok gaya maning ya, gada-gada ya, gambare bocah cilik gawa Quran. Itu akan lebih berpengaruh. Aja sing medeni kaya kae. Sing medeni ya wis anak. Saiki gawe bocah apa wong lanang nganggo peci gawa Quran, itu akan lebih berarti sekali. Nah itu tolong yang orang teman-teman yang belum pada datang disambangi. Kan ketuanya kan ada sekretaris ya, bagi aja kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Warat beli, mungkin ada kekurangan apa ekonomi atau kurang apa. Nun sewu, Pak Isam dulu jadi PDM, Mas Hamdan, sekretarisnya itu digaji oleh Pak Isam. Digaji. Jadi pokoknya anulah biar terus nanti tolong ini di ke sana di telepon siapa ini di telepon, karena digaji. Cobalah untuk ranting Selerok 1 bangkit, harus bangkit, masih muda-muda. Apa inisiatif yang akan dianukan apa? Supaya ada, jangan pengajian ini kan terus-terusan pengajian, kadang-kadang ini alhamdulillah yang datang banyak. Katanya cuma berapa? Ya wong sedikit tok Kak. Pira? Ya bisa ngembus 10. Tok kan pengajian sangat 10. Oh, iya Covid ya, karena Covid ya. Iya. Mungkin kalau tidak Covid sampai 30 ya. Dan mudah-mudahan yang malam ini datang, Mas keponakan saya, Mas siapa dah? Mas Adi, dan ini menantu saya. Gagah-gagah bagus-bagus ya. Mudah-mudahan pada saat
Mudah-mudahan pada suatu saat juga ikut terus. Hadirin sekalian, kondisi umat di Indonesia ini perlu kita pikirkan. Gotong royong dah. Jangan sampai ketelusupan, ada yang menelusup. Ini saya berapa? Saya diberi waktu berapa menit? Monggo yang itu dimakan monggo boleh kok. Yang tidak boleh kan ngantuk dengan omong-omongan. Saya tidak akan tanya jawabnya pada Mas Hamdan. Saya habis mau tidur. Saya biasa tidur jam 8. Hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ngendikan pada para sahabat, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qus'atiha. Qala qail, wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Qala la, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghuzaa'un ka ghuzaa'is sail. Wa sayansi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabbata minkum wa la yaktifannakum fi qulubikumul wahan. Wa mal wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karajatul maut. Nanti pada saatnya akan datang umat Islam seperti makanan dalam nampan, gorayahan. Ini bela ini, bawanya milih aku, cak khawatir, milih aku, cak khawatir, milih aku, cak khawatir. Seperti tangga kan? Duh, wedangnya nembe metu ya, adem dong. Yang ngantuk itu diminum biar anget, bisa adem, Om. Itu orang-orang yang di atas itu kan naik tangga. Ini tangga kita itu tangganya dietek. Daun tangan dhuwur ngede di malahan. Tidak memperjuangkan umat. Kan kadang-kadang lupa. Yang diperjuangkan kelompoknya sendiri. Golongannya sendiri. Termasuk mungkin ada kelompok-kelompok yang ketelusupan sehingga lupa sama sekali yang namanya persatuan itu, lupa bahwa Islam itu harus bersatu, itu lupa. Keroyokan ini di Indonesia, belum di luar negeri. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah, kasihan sekali orang Islam di luar negeri, di negara-negara barat, di negara-negara yang non-muslim. Mungkin Mas Heroni pernah dengar, pernah ingat apa enggak? Saya pernah, kita santri aku KB dalam sekolah kan. Anak-anak ingat ya, coba kalian perhatikan. Di negara di mana muslimnya itu banyak, orang Kristen, orang lain bisa enak. Coba lihat, kepala SMA siapa, ini siapa. Tenang saja, tidak ada. Tapi di negara yang minoritas muslim, orang Islam kasihan sekali. Oh ini angel, mau ini angel ini. Makanya kita jangan sampai menjadi minoritas. Kelihatannya memang ini mayoritas, tapi sesungguhnya kita itu minoritas. Ekonominya juga banyak yang terselubung
apa kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Wa min qillatin nahnu yawma idzin? La, bal antum yawma idzin katsir. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Ndak. Waktu itu umat Islam itu banyak. Tapi tidak ubahnya seperti buih di atas lautan. Kalau ada ombak dari utara ke selatan ya ikut ke selatan, dari timur ke barat ya ke barat. Nanti kalau dari sana sini ada pecah biar. Wong anak kecil aja ndak wedi karo ndak takut dengan buih kok. Buih kan punya kekuatan apa sih buih itu? Banyak tapi seperti buih. Jangan sampai Muhammadiyah ini seperti buih. Kita punya kekuatan, walaupun tidak usah dipamerkan. Tidak ada artinya buih itu. Umat Islam banyak tapi seperti buih. Gototolan kok, guyonan kok. Oh, sampai Pangdam aja berani ngomong, dibubarkan. Itu baliho dipasang kan, pajak iya, izin iya. Dia karena habis izinnya mungkin bisa umpamanya. Tidak usah dengan kita ini umat Islam seperti jangan sampai bersatu. Dipecah. Siapa yang mencah-mecah itu? Awas tuh, ini ada orang-orang tertentu yang kita harus waspada. Kalau perlu kita doa kunut nazilah lah, biar kita dapat kekuatan. Kalau dibiarkan terus-menerus, kita akan hancur sendiri. Makanya saya tidak bisa apa-apa kecuali biar mendidik anak-anak. Didik anak-anak saudara. Didik yang sebaik-baiknya. Biar kelak menjadi pemimpin. Pemimpin yang bagus. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Didik yang sudah punya cucu, didik cucu-cucu itu. Jangan sampai anak-anak ini kan amanah dari Allah. Anak itu amanah dari Allah. Anak itu adalah kader kita. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang menyeleweng dari orang tua. Matur nuwun. Pak Din sampai mundur dari jabatan yang terhormat. Berapa miliar beliau harus mengorbankan uang? Tidak apa-apa. Beliau sendiri yang ngendikan di situ tuh. Karena sakit hati. Beliau mengirimkan surat untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan baik-baik. Dan kita adalah orang-orang yang baik-baik. Wa sayanzi'anna Allaha min suduri aduwikumul mahabbata minkum. Kemudian pada dada-dada musuh, dada-dada orang yang tidak senang pada Islam, campakkan ke dadanya untuk selalu mengganggu kita. Wala yaktifanna fi qulubihimul han. Kemudian hati kita
diberi penyakit yang namanya wahan. Wahan wahan ya Rasulullah. Jadi mereka dadanya diberi keberanian untuk menyerang kita. Memang pada saya saja ada tamu datang ke rumah saya, ngomong. Saudara enggak tahu itu ada Islamic Center Nurunisa, ada nah. Ya tahu sih, cuma ini nah. Enggak pantas saudara masuk ke sini. Dan saudara jangan suka seperti itulah. Yang baik-baik saja pada orang-orang saudara sendiri aja, jangan pada orang-orang Islam. Mereka tidak takut pada kita. Ada Islamic Center Indonesia dong, tulisan MDW, MDDA, tapi tetap masuk, bertamu. Mereka tidak takut. Sedangkan untuk kita ada wahan. Wahan itu apa? Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Karena takut mati, karena cintanya kepada dunia sampai mengorbankan sesuatu. Akhirnya walaupun orang Islam jadi wal-wal kedua, halal haram diuntal, konco sedulur dijegal, tidak tahu siapa itu, pokoknya asal aku bisa mendapatkan sesuatu. Itu kan karena terlalu cinta kepada dunia dan hubbu dunia, dan takut matinya itu lah daripada mati, lah daripada nanti bang, oh ya kita jadi tukang becak selama tahun aja kita suka. Itu orang-orang Islam yang seperti itu yang harus kita prihatini. Monggo. Padahal Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasul kita, Rasulullah, utusan Allah, Nabi kita. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan Muhammad, dengan Nabi Muhammad, yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang merasa umatnya Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sangat keras, sangat waspada terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, bergandengan tangan dengan orang Islam yang lain, dengan saudara-saudara Islam yang lain. Ini harus ibda binafsik, mulai dari kita. Jangan kita orang Muhammadiyah kemudian ditakuti oleh orang-orang yang bukan Muhammadiyah. Nun sewu ya. Dalam satu rapat itu mau, pokoknya siapa yang berani mengundang orang Muhammadiyah, orang pada jawab, kiainya itu menghentikan begitu. Pokoknya itu nanti kualat kamu sekalian ya, melanggar omongan kiai. Ada yang berani, nun sewu Pak Kiai. Apa? Kalau ngundang Pak Hisam Adnan, oh Pak Hisam Adnan. Kalau Pak Hisam Adnan boleh. Kalau Pak Hisam Adnan boleh. Karena Pak Hisam Adnan kan pimpinan Muhammadiyah. Mungkin karena approach-nya, silaturahminya. Waktu siapa ya? Saudaranya ini Zain Nazib, gerah bolak-balik ditiliki. Itu Pak Hisam seperti itu. Dan ini orang yang dulu pernah ikut Pak Hisam, ikut saya. Ya seperti anak lah. Sekarang jadi orang kaya luar biasa. Yang jadi pengurus
malah mau jadikan ketua Demak. Brebes, siapa yang namanya ya? Toha siapa namanya? Ya Toha ya, tahu kan? Ya Allah, sekarang buka rumah sakit PKU Muhammadiyah, dia jadi dan sudah sekolah lagi, ada apa? Dia itu pamitan kepada kiainya, Pak Kiai, dalam sampun dangu sangat teng NU. Ya ini apa? Nuwun sewu dalam badhe pindah teng Muhammadiyah. Ini apa sih? Ini soalnya niki. Jadi Pak Toha yang jadi pimpinan Muhammadiyah itu orang NU, terus melihat hidup bersama dengan saya, dengan Pak Isam, terus dia, oh begitu ya namanya Muhammadiyah. Lalu pamitan pada kiainya untuk masuk Muhammadiyah. Dan yang musuh banyak sekali. Tapi sekarang karena sudah kaya, orang-orang itu dapat santunan. Kita kan kalau membagi santunan kan bukan pada orang sendiri, yang diberikan kan orang-orang lain. Itu akhirnya sekarang sudah bombong, yang lain-lain pada bombong. Jadi kita memang harus niru Kanjeng Nabi, dan itu dimulai dari ibda' binafsik, dari diri sendiri. Tidak hanya menyuruh, tapi dia sendiri harus bisa melakukan walaupun sedikit. Mulai kapan? Dari sekarang. Mari kita dengan mulai bersiap-siap. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud mengharapkan karunia dan ridho dari Allah semata-mata. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Terlihat pada dahinya ada asar sujud. Asar sujud ini diterangkan oleh Dr. Dosen ITB dalam bukunya ada tertuang dalam surat Ali Imran ayat 16-17. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-shadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil asar. Ada 6 asar sujud. Ada pada diri saudara sekalian 6 ini. Di antara yang berat sekali adalah wal munfiqina, menginfakkan. Itu coba di pengajian ini sudah ada berapa perawatan jenazah, Mas Salahuddin? Berapa tim? Satu. Tambah. Iya, tambah. Kan banyak yang biar dia jadi jatuh ikut pada Muhammadiyah. Kamu jadi tim perawatan jenazah. Satu lagi tim berapa? Kalau misalnya di Sofi, meninggal saya bersama dengan Sofi. Iya. Ya, umumnya kan itu udah urusan RT, urusan lebih. Kami juga tetap ada tulisan pakai ya. Kan sudah tak atur contoh ya. Itu tulis yang hitam yang jelas. Tim itu sangat-sangat menolong orang. Jadi ini saya ngomong begini karena pengalaman saya sendiri. Istri dokter meninggal, kemudian bagaimana beliau? Nanti saya carikan. Wah, ada tim perawatan jenazah putri. Alhamdulillah jadinya bantuannya betul terus. Kan begitu. Ini salah satu cara dakwah yang sangat berhasil. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau kurang berkenan di hati. Dan saya ini orang tua jadi ngomongnya aja sakepenak aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.